Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bapak Ibu guru hebat senusantara? Di video kali ini saya akan beraksi nyata di topik 2 kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nano Suwarno, berasal dari SD Negeri 4 Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu guru hebat, di modul topik kurikulum merdeka ini ada 2 modul. Yang pertama modul 1 kurikulum, dan yang modul 2 itu kurikulum merdeka. Di modul yang pertama ini, apa itu kurikulum? Keterampilan dan kompetensi apa yang dibutuhkan? Kurikulum apa saja yang semestinya kita gunakan? Pengertian kurikulum. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Bapak Ibu guru hebat senusantara, ada 4 komponen dalam kurikulum. Menurut Ralph Tyler, dalam bukunya yang berjudul The Basic Principle of Curriculum, mengungkapkan ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu 1. Tujuan, 2. Konten, 3. Metode atau cara, dan yang keempat evaluasi. Secara umum komponen kurikulum ada 3 bagian Bapak Ibu guru. Yang pertama, tujuan belajar atau konten. Yang kedua, panduan pedagogi. Dan yang ketiga, panduan asesmen. Peran dan fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid yang dapat kita optimalisasikan dalam kerangka mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Jadi Bapak Ibu guru hebat senusantara, mengapa kurikulum perlu diubah? Jadi, mengapa kurikulum perlu diubah sih? Simak selanjutnya videonya. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Jika kita mengingat kembali kata-kata Ki Hajar Dewantara pada modul Merdeka Belajar, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu guru hebat senusantara, kita ingat kembali ada pepatah, butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Artinya, perlunya peran orang tua, masyarakat, sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Mereka disebut sebagai 3 pilar pendidikan. Jadi, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Caranya adalah dengan merancang KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Karena bisa jadi penerjemahan kurikulum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis, tetapi juga faktor budaya dan sosiologis. Sehingga KOSP dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Ada 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama, berpusat pada murid. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, esensial. Yang keempat, akuntabel. Dan yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Modul 2. Bapak Ibu guru hebat senusantara, kita sudah masuk di modul 2, kurikulum merdeka. Di modul ini ada 3 prinsip. Yang pertama, prinsip umum pembelajaran. Yang kedua, capaian pembelajaran.
Yang ketiga, struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Ada 5 prinsip pembelajaran paradigma baru Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan. Dan yang terakhir, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau bisa disebut CP merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Capaian pembelajaran dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun. Jadi ingat ya Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara, bahwa capaian pembelajaran dirancang berdasarkan fase. Ingat ya, fase A, B, C, D, E. Dan untuk di sekolah dasar yaitu fase A, B, dan C. Dan yang terakhir ini capaian pembelajaran fokus, memuat 2 hal utama, yaitu kompetensi inti dan konten esensial. Mohon maaf. Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara, kita mengingat kembali tentang profil pelajar Pancasila. Ada 6 komponen sifat dan perilaku yang harus dimiliki oleh pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong, dan yang terakhir yang keenam berkebinekaan global. Struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum Merdeka memuat program, ada 3 ya Bapak Ibu Guru Hebat. Yang pertama intrakurikuler, yang kedua ekstrakurikuler, dan yang ketiga program penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu Guru Hebat, bagaimanakah pelaksanaannya pada setiap jenjang? Apa saja perubahan utama pada struktur pembelajaran kali ini? Intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya, seperti muatan lokal jika memang ada di satuan pendidikannya. Pada jenjang PAUD, murid akan belajar melalui kegiatan bermain yang mencangkup di dalamnya literasi, numerasi, agama, moral, dan sebagainya. Pada jenjang SD, Bapak Ibu Guru, mata pelajaran IPA dan IPS dilebur menjadi IPAS. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak usia sekolah dasar masih dalam tahap berpikir konkret atau sederhana, holistik, komprehensif, dan tidak detail. Maka dari itu, aturan Merdeka Belajar IPA dan IPS di jenjang SD akan disatukan menjadi IPAS. Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara, pada jenjang SMP atau SLTP sederajat, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Dan pada jenjang SMA, murid lebih dipersiapkan pada minat yang menunjang pilihan pendidikan pada jenjang berikutnya, sehingga pembelajaran dibagi menjadi mata pelajaran umum dan program peminatan yang diambil di kelas 11. Dan pada jenjang SMK atau kejuruan, sekolah dapat mengambil kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya yang berkolaborasi dengan masyarakat atau industri sekitar.
Dan pada jenjang sekolah luar biasa, penggunaan capaian pembelajaran akan berbeda-beda Bapak Ibu guru hebat, karena tergantung pada hasil analisis usia mental murid. Karena meskipun usia kronologisnya sama, tetapi bisa saja usia mentalnya berbeda. Dan kemudian kita akan membahas ekstrakurikulernya. Kegiatannya tetap diadakan pada pembelajaran dengan kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka. Pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, kearifan lokal. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Yang kelima, suara demokrasi. Yang keenam, berekayasan dan berteknologi untuk membangun NKRI. Dan yang terakhir, kewirausahaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam pelaksanaan kegiatan ini mempunyai waktu sendiri, tidak terikat dengan mata pelajaran apapun. Asesmen yang dilakukan berfokus pada keenam dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru hebat senusantara, cukup sekian video aksi nyata dari saya. Semoga bermanfaat dan selalu menjadi referensi buat Bapak Ibu guru hebat. Tetap semangat dan tetap selalu menjadi guru hebat di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.